Pengenalan sistem operasi. Yang akan dibahas adalah definisi sistem operasi, kemudian ada peran sistem operasi dalam sistem komputer. Peran sistem operasi dalam sistem komputer. Jadi ada sistem operasi, ada sistem komputer. Mungkin waktu di semester 1 biasanya kita mengenal sistem komputer tuh. Ada berapa sistem komputer? Hardware, software, kemudian user atau brainware ya. Jadi sistem tuh kalau kita ngomongin definisi sistem, sama lah prinsipnya. Pada prinsipnya seperti kita belajar manajemen juga, biasanya kita ngomongin sistem. Jadi kalau sistem secara mudah kita bisa gambarkan, sistem adalah elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berhubungan, tentu saja nanti punya tujuan, yaitu untuk kalau nanti di komputer berarti untuk komputer itu bisa berjalan dengan baik untuk menyelesaikan atau membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah, nanti beda, ada sistem operasi, ada sistem komputer. Berarti kalau nanti sistem operasi berarti ada di dalam sistem komputer tersebut. Ya mungkin kita udah tahu jelas bahwa sistem operasi sebenarnya adalah salah satu contoh dari bagian dari software ya, software. Oke, nanti ada juga tujuan sistem operasi. Ada apa sih, kenapa ada sistem operasi, tujuan dibuatnya seperti apa, sejarah perkembangan sistem operasi. Sistem operasi merupakan, atau operating system merupakan program yang mengatur eksekusi program atau yang bertindak sebagai interface antara aplikasi dan perangkat keras. Jadi nanti kita sama-sama sudah pakai sistem operasi ya. Kenapa? Mungkin Anda belum pernah, atau sekarang sih sebenarnya bisa aja. Kalau sekarang kita gampang menggunakan sistem operasi karena ada interface ya, yaitu penghubung ataupun tampilan-tampilan yang terlihat di mata. Kemudian kita bisa klik, bisa pindahkan, bisa drag and drop misalnya dengan mudah. Itu adalah interface. Kalau dulu mungkin kalau ada ya di Windows juga, misalnya kita contohkan di Windows berarti ada DOS ya, atau CMD lah, Anda kenalnya mungkin kalau di Windows CMD, command prompt gitu, command prompt. Jadi kalau bayangin kalau Anda sering nggak pakai command prompt gitu, yang nggak ada tampilan apa-apa tuh. Jadi sebelum ke GUI ya, kita kan istilahnya GUI ya, graphical user interface. Itu udah ada tampilannya gampang, tinggal klik atau wizard kalau itu. Nah, kalau model DOS atau command prompt berarti kita semuanya pakai mengetikkan. Kalau kita nggak ada inputan mengetikkan ya nggak akan berjalan apa-apa. Seperti itu. Jadi sistem operasi merupakan program yang mengatur eksekusi program ataupun nanti proses dan bertindak sebagai interface antara aplikasi dan perangkat keras. Tujuannya yang pertama kemudahan ya, tentu saja ya, orang akan, atau si user akan lebih dimudahkan lagi ketika kita pakai sistem operasi sama yang belum pakai sistem operasi. Maksudnya yang misalnya sekarang yang interface-nya mudah, ataupun waktu dulu belum ada sistem operasi, pasti akan nanti terlihat jelas perbedaannya. Otomatis akan lebih mudah ya. Tadi kita ambil contoh yang sistem operasi sekarang ada GUI-nya, graphical user interface. Itu ya kita tinggal klik, belajar pun ya nggak susah, tinggal klik. Anda bikin aplikasi, bikin program, ada yang modelnya drag and drop, yang nggak ngoding gitu, ada yang ngoding kemudian membentuk sebuah objek dan seterusnya. Itu akan sangat memudahkan dengan adanya sistem operasi. Jadi kalau bisa dibilang tujuan sistem operasi kemudahan ya memang sudah tercapai, tinggal memperbaikan atau perbaikan ke depan yang lebih baik lagi. Poin berikutnya, tujuan sistem operasi yaitu efisiensi. Ini sih berkaitan ya, kalau nanti udah mudah biasanya efisiensi akan didapat. Kalau kita berbicara masalah efisiensi biasanya ngomongin waktu gitu ya. Kalau efisiensi biasanya hasil
hasil guna, ada lagi satu lagi biasanya efektif, biasanya yang tepat guna. Nah, dengan kemudahan, efisiensi pun pasti akan dihasilkan. Jadi tujuan sistem operasi yang kedua efisiensi, ya misalnya Anda tadi mengerjakan sesuatu kemudian pakai sistem operasinya yang udah ada tampilan tinggal klik, itu udah otomatis akan cepat ya, mudah kemudian cepat, tidak banyak waktu. Berarti kalau berhubungan dengan hasil kerjaan ya pasti akan lebih banyak. Input harusnya misalnya 100 bisa dapat 1000 karena cepat ataupun yang lainnya. Kemudian kemampuan untuk berkembang, ya ini juga pasti berhubungan. Semakin kalau dilihat dari historical ya, dari mulai tidak ada sistem operasi, kemudian ada sistem operasi ya sampai sekarang, itu merupakan perkembangan yang bagi kita pemakai gitu ya, ataupun di dunia komputer ya, itu udah sangat pesat sekali perkembangannya. Berikutnya, operating system atau sistem operasi sebagai interface antara user dan perangkat keras ataupun hardware. Dan user berarti menyediakan mekanisme kepada end user atau pemakai akhir, ya kita user yang biasa memakai, untuk menggunakan utilitas yang disediakan. Utilitas nanti bisa berhubungan dengan tools ataupun alat-alat, baik itu aplikasi ya, maupun ya program-program ya. Nanti ada, Pak kenapa dibedain misalnya utilitas, ada aplikasi yang mungkin pada dasarnya sih sama. Utilitas itu isinya nanti biasanya untuk tools misalnya antivirus gitu. Kemudian kalau di bawaan, misalnya kita ambil contoh bawaan Windows, ada tools misalnya untuk scan disk, ada tools untuk merapikan file-file, ada tools untuk zoom gitu ya, zoom memperbesar tampilan dan yang lainnya. Jadi selain software atau interface, ada juga perangkat keras dan user yang berarti menyediakan mekanisme atau tata cara kepada end user untuk menggunakan utilitas yang disediakan. Berikutnya, end user. Biasanya nih memang ya pengguna tidak mau tahu akan detail proses yang melibatkan komputer hardware, sehingga end user hanya berinteraksi melalui aplikasi yang disediakan. Artinya ya tinggal pakai gitu. Memang kebanyakan kalau end user ya nggak mikirin dia bikin program seperti apa gitu biasanya ya. Jadi tinggal pokoknya dia mau ada aplikasi ini bisa dipakai, muncul lagi atau ada yang buat aplikasi ini, kita tinggal pakai. Atau bahkan kalau di perusahaan-perusahaan mungkin butuh pembuatan aplikasi, ya udah pengen buatnya aplikasi yang gampang kemudian bisa digunakan dengan mudah. Slide berikutnya ini tentang gambaran layer and view of a computer system. Nah, tadi bahwa atau kita bisa lihat layer itu berarti susunan ataupun tingkatan struktur ya, yang bisa digambarkan dari sistem komputer. Nanti paling bawah adalah komputer hardware, operating system, kemudian utilities, kemudian application program. Dari layer ini kita bisa berikan keterangan sih ya. Mungkin bisa jadi analisa juga, ada nggak misalnya program aplikasi ataupun utility jika tidak ada operating system gitu, mungkin nggak. Mungkin kalau sepengetahuan saya sih ya belum ada ya. Ya artinya misalnya anda bikin Office atau Microsoft Office deh, atau install Microsoft Office, mungkin nggak kalau nggak ada sistem operasinya gitu.
atau Anda bikin program tanpa di bawahnya operating system belum ada ya, silakan kalau dicari ya. Misalnya yang model apa Pak, kalau yang embed system gitu, misalnya embed system ya sebenarnya sistem operasinya ada, cuman diletakkan langsung namanya embed system, misalnya di alat-alat cerdas gitu ya, yang langsung ditanamkan gitu, itu ada sistem operasinya, walaupun gambarnya tidak semudah kita lihat kayak tampilan kita seperti Windows, seperti PC atau laptop biasa. Cuman kalau embed system memang namanya komputer, cuman khusus untuk misalnya mesin-mesin tertentu ataupun alat-alat tertentu. Yang paling bawah adalah komputer hardware ya. Jadi ada komputer hardware, kemudian di atasnya baru operating system atau sistem operasi, kemudian utilities, kemudian application program. Komponen sistem operasi ya, ini hal utama atau beberapa komponen-komponen pendukung sehingga dia ada sistem operasi ataupun yang dinamakan sistem operasi. Beberapa komponennya adalah manajemen proses, kemudian manajemen memori utama, secondary storage atau penyimpanan sekunder, ada sistem I/O atau input output ya. I/O itu berarti nanti input output ya. Ada manajemen berkas atau file. Coba kita kupas satu persatu nanti. Oh ya, ini nanti bahan berikutnya nih ya. Nanti ada manajemen proses, ada manajemen memori utama, ada manajemen secondary storage, sistem I/O, dan sistem berkas. Kemudian service atau layanan sistem operasi. Misalnya untuk komunikasi, pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui shared memory atau message passing. Pertukaran informasi itu maksudnya seperti apa? Misalnya kalau sekarang era halo, masih ada ya? Ke close apa? Oh masih, ya, oke. Kirain ke close tadi. Pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui shared memory atau message passing. Jadi kalau sekarang zamannya internet, pertukaran data, atau kita belajar jaringan komputer, ya nanti di sistem operasi juga ada servisnya atau layanannya. Apalagi nanti kalau sudah misalnya berbasis sistem operasi yang berbasis server gitu ya, itu udah pasti ada. Kemudian deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU atau perangkat keras memori atau I/O, program pengguna atau aplikasi yang dipakai oleh pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Artinya kalau ada mungkin yang paling dari layanan sistem operasi sendiri ya, misalnya gini, termasuk di deteksi error lah ya, misalnya model plug and play gitu ya, atau message misalnya kita ngeprint kemudian tidak ada kertas, tiba-tiba ada pesan gitu. Itu juga bisa salah satu contohnya. Atau kita colokin USB-nya portnya mungkin udah lama ataupun tidak support, misalnya pesan not recognized atau tidak bisa dikenali karena beberapa ada masalah gitu misalnya, dan yang lainnya, contoh deteksi errornya. Kemudian eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankannya, atau istilahnya running. Ini nanti masuk di bahasan proses juga nih, eksekusi program. Jadi proses itu
kalau didefinisikan ya, kalau digambarkan secara di sistem operasi itu nanti ada tadi yang kita sebut komponennya adalah manajemen proses. Tapi gimana kita menggambarkannya ya sebenarnya agak susah, karena secara kasat mata itu prosesnya pasti cepat dan banyak sekali proses yang dijalankan ketika sebuah komputer atau sistem operasi itu berjalan. Jadi nanti kalau dicontohkan di proses yang sedang dieksekusi atau instruksi yang sedang dieksekusi, itu berarti ya maksudnya eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankannya. Berikutnya ada operasi I/O, operasi input output. Si pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung. Kemudian untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Maksudnya gini, misalnya kita kan tahu kalau biasanya yang sering install sistem operasi ya, ada tahapan, misalnya kita harus masuk ke BIOS dulu untuk setting atau mengatur supaya misalnya kita installnya pakai flash disk, supaya flash disk kebaca gitu waktu si komputer itu reboot atau booting. Nah itu kan bisa dicek atau disetting, anda masuk ke BIOS ya, BIOS nanti yang sering mungkin instalasi sistem operasi ya udah nggak asing ya, biasanya ke istilah BIOS ya, basic input output system. Cara masuknya pun mungkin ya beda-beda, karena beberapa vendor cara masuk ke BIOS juga beda, ada yang del tekan del, ada yang escape, ada yang F2 dan seterusnya. Biasanya dari BIOS itu untuk melakukan pengontrolan atau mengontrol input output, misalnya kita jaga-jaga saya maunya flash disk tidak bisa kedetek atau tidak bisa dipakai atau tidak bisa support di komputer saya, karena khawatir flash disk biasanya paling rentan sama virus sehingga komputer menjadi tidak aman. Nah kita bisa setting di BIOS misalnya I/O untuk port USB kita matikan. Nah itu bisa ya. Jadi dengan adanya sistem operasi juga memungkinkan yang tadinya susah atau tidak bisa, jadi secara langsung berhubungan user misalnya bisa dipakai atau bisa digunakan atau bisa dioperasikan. Berikutnya manipulasi sistem berkas. Sistem berkas di sini maksudnya sih kita biasanya masuknya ke Explorer ya, kalau ke Windows Explorer. Kemudian kita di situ nanti melihat banyak folder, ada partisi, ada folder. Kemudian kita bisa buat, kalau untuk penyimpanan baru misalnya di hard disknya, kita bisa buat klik kanan ataupun tambahkan folder atau klik new folder, kemudian jadi folder baru. Habis dari folder baru kita isi file, kita buka aplikasi Office, kemudian disimpan, ditaruh di folder itu. Kita bisa rename namanya, kita bisa menghapusnya kalau memang sudah nanti tidak diperlukan. Istilah CRUD ya, kalau di pemrograman biasanya CRUD, create, read, update, kemudian delete juga ya, paling tidak seperti itu gambarannya kalau tentang sistem berkas. Jadi supaya si user mudah ya, mengumpulkan file-file yang tertentu ke folder ini, mengumpulkan file-file tertentu ke folder ini, dan seterusnya. Membuat, menulis, membaca, dan menghapus file. Itu untuk sistem berkas ya. Kemudian ada juga service atau layanan tambahan, lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Artinya ini dalam hal ini sih tidak
eh, kita kan biasanya kadang tahunya bahwa komputer adalah atau bertujuan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah, itu memang benar, tapi nanti kita bedakan tuh kalau di layanan tambahan tentang sistem operasinya, bahwa sistem operasi juga mungkin secara jauh atau ya memang untuk membantu juga, cuman nanti dalam hal ini pelayanan tambahan yang dimaksudkan kalimat lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem adalah supaya sistem bisa berjalan atau running dengan baik, atau sistem operasi bisa jalan dengan baik. Secara umum sistem komputer bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika udah baik, baru nanti fungsi daripada komputer seperti membantu pengguna menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat itu akan baru digunakan. Berikutnya alokasi sumber daya, resource. Kita tahu segala macam, baik itu komputer ataupun kita contohkan manusia, semuanya butuh sumber daya. Kenapa kita bisa kuliah? Karena kita punya misalnya modal, kita punya uang untuk bisa membiayai. Atau kalau komputer gimana? Komputer pun bisa berjalan, sistem-sistem yang ada di dalamnya bisa bergerak. Nah, nanti bukan ke listrik ya, kalau listrik sih udah yang utama ibaratnya, tapi ketika listrik itu sudah ada, arus listrik sudah ada, melakukan proses-prosesnya kan butuh sumber daya. Misalnya kenapa kita ada istilahnya memori. Nah, memori ada istilahnya storage tadi, atau secondary storage, penyimpanan kedua. Kemudian ada sistem file, karena kan intinya atau di dalamnya kalau sistem operasi ya sama, melakukan proses-proses, berarti bekerja terus seperti mesin. Nanti ada alokasi-alokasi tertentu atau alokasi-alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Kalau nanti bentuknya ke penyimpanan, misalnya RAM itu dipakai, kalau secara detail kita pelajari ya, nanti RAM itu dibagi lagi, nanti ada alamat-alamat tertentu tuh. Misalnya 1 mega, 2 mega, sampai 1 giga itu berapa banyak tempat yang bisa dilakukan untuk melakukan penyimpanan gitu. Nanti jadi proses-proses data dari mulai kita input, misalnya kita ngetik ke keyboard, kemudian di convert ataupun menjadi digit biner gitu ya. Nanti digit biner itu nanti diletakkan di mana dulu sebelum nanti masuk misalnya ke output. Nah, gitu. Jadi layanan tambahan salah satunya juga adalah memang mengalokasikan sumber daya, artinya manajemen juga mengatur alokasi itu berarti misalnya tadi untuk RAM, untuk di CPU-nya siapa yang harus dikerjakan dan seterusnya, apa mana nanti itu masuk ke proses tadi penjadwalan proses juga. Kemudian ada poin accounting, menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Ini masuk ke manajemen juga ataupun ke layanan dari sistem operasi juga. Jangan sampai nanti terkesan terlalu banyak job. Biasanya apa nanti? Kalau komputer biasanya jadi hang atau crash, itu jadi tidak bisa berfungsi, kita harus restart ulang dan sebagainya. Itu accounting. Kemudian proteksi berarti menjaga semua akses ke sumber daya sistem yang terkontrol. Ada layanan proteksi ya, misalnya ke kita bisa contohkan file ataupun di BIOS ya, kita masuk ke BIOS itu untuk akses kita bisa memberikan security atau password. Kita mau ke Windows juga bisa diberikan security atau akses supaya
tidak gampang orang mengakses, ataupun folder juga ya bisa sumber daya, atau kita install misalnya berhubungan dengan ini user sistem operasi, misalnya kita pakai Windows, kemudian ada administrator usernya, ada user biasa, misalnya yang si administrator ini membatasi aplikasi yang dia install supaya tidak semua orang bisa memakainya. Jadi ya diinstalnya khusus ke administrator. Jadi nanti ketika user yang masuk pakai user biasa ya nggak akan bisa dipakai tuh, atau tidak akan terlihat aplikasi yang ada. Jadi nggak bisa pakai. Itu termasuk di layanan sistem operasi juga, karena bisa melakukan proteksi atau keamanan. Berikutnya evolusi sistem operasi atau perubahan ataupun perkembangan sistem operasi. Hampir atau sama dengan ini kan berarti kalau sistem operasi software ya, berhubungan dengan software. Hampir sama dengan hardware ya. Hardware juga ada. Biasanya kita secara umum kalau belajar komputer pasti ada 4, generasi 1, 2, 3 dan 4. Ya, mungkin karena memang mereka ibaratnya berdampingan ya, karena sistem gitu, satu sistem komputer. Kalau ada hardware pasti nanti ada sistem operasinya dan seterusnya. Generasi pertama tahun 45 sampai 55 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Jadi awalnya mekanik lah, yang misalnya pakai belum pakai digit biner lah gitu ya. Kalau yang elektronik berarti udah pakai digit biner yang 1010. Kalau komputasi mekanik ya tadi ada yang langsung atau ada yang pakai kayak pokoknya bukan biner ya, yang mekanik tuh pengertiannya. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan atau kekeliruan bahkan kesalahan. Ya seiring dengan kebutuhan manusia selalu semakin berkembang ya, maka begitu ada kesalahan-kesalahan diambil pelajaran, kemudian dicari solusi sehingga berkembang terus untuk komputer. Pada generasi ini belum ada sistem operasi. Ingat, pada generasi pertama tidak ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Seperti apa Pak caranya ya? Sebenarnya gambaran gampangnya ya tadi kalau manual gitu, maksudnya ya manual. Jadi manual tuh ada yang pakai misalnya tuas gitu, misalnya ditarik bahwa itu menandakan jalan. Kemudian ada yang diberikan, ada istilah kartu dulu ya di komputer generasi pertama ini, terus seperti ya bahasan softwarenya juga sama. Jadi maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Itu generasi pertama. Kalau kedua, ini memperkenalkan batch processing system. Batch itu lawannya real time. Kalau batch biasanya jadi misalnya ada pekerjaan yang atau job yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah Fortran MSC itu ya. Jadi belum disebut sistem operasi, cuman ibaratnya cikal bakal sistem operasi FMS, kemudian ada IBSys. Ini berhubungan dengan bahasa komputer
tingkat rendah lah ya, assembler gitu, assembler, Fortran apa tuh lupa. Jadi belum dikatakan sistem operasi full, cuman sudah ada bagian atau fungsi yang akan disebut sistem operasi gitu maksudnya. Yang ketiga, generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming. Komputer sekarang kan udah multi-programming, sudah multi-user, sudah multitasking ya. Kemudian makna berkomunikasi lewat terminal tuh apa? Jadi ya bisa chatting. Kalau Anda mungkin dulu ataupun sekarang masih pakai misalnya komputernya satu di depan ruangan, atau kalau di rumah ya misalnya di dalam kamar, satunya di ruang tamu. Kita bisa terhubung misalnya pakai, kalau Windows dulu pakai apa, Netstat ya, pakai command prompt juga ya, bisa online, maksudnya bisa saling berhubungan ya, tadi cuman belum apa yang kita sebut sekarang internet, belum, tapi masih pakai yang lokal gitu. Maka sistem operasi menjadi multi user, jadi bisa digunakan beberapa user, kemudian multi programming, melayani banyak program sekaligus. Misalnya ini memakai program ini memakai program ini, itu udah bisa di generasi ketiga. Oke, satu lagi generasi keempat. Nah, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, jadi udah lebih canggih lagi di generasi keempat, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini para pengguna juga telah dinyamankan dengan GUI. Jadi di generasi keempat sudah ada GUI atau ada GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Ya intinya sudah terhubung, udah ada internet, sistem operasi juga sudah ada komputasi tersebar atau datanya tidak hanya berpusat di satu, tapi sudah bisa dipecah banyak komputer, sehingga ya nanti kalau dari sisi kinerja lebih baik, dari sisi pengerjaan misalnya ya kayak bank sekarang, bank pusatnya di mana pun bisa jadi satu data. Anda rumahnya di Cirebon, kemudian punya ATM ngambilnya di Jakarta, di Surabaya, di Irian, di Kalimantan, ya bisa-bisa aja karena sudah banyak atau sudah terdistribusi sehingga bisa dimaksimalkan. Itu generasi keempat, jadi udah semakin baik. Berikutnya kita bahas untuk macam-macam sistem operasi. Ini contoh-contoh mungkin yang sekarang ada ya. Jadi ada DOS, ada Windows, ada Unix, ada Macintosh. DOS, kita bahas dulu DOS. Sistem operasi DOS merupakan salah satu software atau sistem operasi yang termasuk dalam golongan sistem operasi. DOS dipakai pada media penyimpan disk, baik disket maupun hard disk. Ya mungkin Anda kayaknya belum lahir ya di zaman itu ya. Ini kalau Anda sekarang umur berapa? DOS tuh Pak Iwan masih ngerasain ya 98, 99, 2000 ya, itu masih
98 7 8 9 ya masih ngerasain. 97 98 99 Anda sih masih nggak tahu, belum lahir kayaknya kalau sekarang semester 2 ya, atau baru lahir gitu mungkin ya. Jadi kalau DOS yang kepanjangannya Disk Operating System itu sama punya Microsoft juga ya. Sampai sekarang pun DOS sih nanti ada tuh bedanya DOS sama Microsoft Windows yang GUI gitu maksudnya ya. Kalau DOS yang asli kan kayak yang kita lihat di CMD-nya misalnya Windows, bawaan Windows ya. Nah bedanya itu kalau dulu kita mau buka Windows yang misalnya ada basis GUI-nya, itu kita harus buka DOS dulu, baru masukin disket, kemudian aplikasi, disket aplikasinya, disket sistem operasi, disket aplikasi, baru bisa membuka. Kemudian kalau sekarang kita buka Windows, DOS-nya sudah ada di dalam Windows ya. Itu command prompt, itu CMD, kita kenalnya biasa CMD, command prompt yang layarnya hitam-hitam. Pokoknya kita harus hafal teksnya atau scriptnya ya. Misalnya Anda ya kebanyakan untuk misalnya banget tes jaringan atau melihat IP komputer, apalagi yang Anda biasa pakai command prompt tuh. Jadi itu tampilan DOS ya, kalau pengen lihat DOS zaman dulu ya itu ya command prompt itu ya. Nah ini penting ya, pentingnya belajar DOS ya gitu. Jadi tidak mengandalkan GUI, tapi kita mengandalkan tadi ingatan kita, perintah-perintah yang harus kita ketik kalau kita mau melakukan sesuatu. Misalnya apa, dir itu untuk directory atau folder, atau folder gitu ya. Copy untuk mengcopy, menggandakan. Jadi kalau kita mau mengcopy, copy gitu, ketik dulu, nanti mau ditaruh di drive mana, kalau ada drive-nya atau partisi harddisknya 3 C D E, misalnya dari C ke D atau dari C ke E dan seterusnya, kita harus tahu. Del itu berarti apa, delete, menghapus. Kemudian rename, mengganti nama ya. Tipe tuh biasanya tipe file. Ada juga mkdir, membuat folder. Ada juga changdir, merubah folder. Ada juga rmdir, meremove atau menghapus folder. Ya itu Anda bisa praktekin di CMD tuh kalau kayak gitu tuh. Dir, copy, del, mkdir, chdir, rmdir. Kemudian ada juga perintah eksternal. Ini yang kedua, perintah-perintah yang memerlukan suatu file untuk memproses perintah tersebut. Jadi butuh file. Misalnya file mau di forward, file mau dikasih label, format ya, seperti itu lah. Jadi ada sama perintah-perintah, misalnya apa, cd titik untuk berpindah ke root ataupun alamat file tertentu. Oke. Tadi DOS, sekarang Windows ya, Windows. Sistem operasi Windows pertama kali diperkenalkan tahun 85. Jauh lagi dari Anda. Semulanya di sistem operasi Windows diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Jadi Windows dulu namanya Interface Manager, cuma sekarang diganti jadi Windows karena apa? Karena berbentuk
jendela-jendela gitu jadi Windows. Pemakaian sistem operasi ini pada awalnya tidak terlalu menarik. Ini terjadi hingga diperkenalkan sistem operasi Windows versi 3.0 pada bulan Mei 90. Jadi sebelumnya ada Windows 10, 20, kemudian tahun 90 lebih naik lagi, tambahan beberapa fitur. Jadi tahun 90 ya. Kemudian tampilan grafik yang lebih menarik karena berbasiskan graphical user interface. Ya pokoknya itu terobosan paling ibaratnya maju lah ya dari Microsoft, ketika yang tadinya berbasis DOS kemudian susah misalnya memakainya karena basis teks, kita harus hafal semua teks gitu. Sekarang diberikan GUI, graphical user interface. Dan itu yang membuat lebih cepat pekerjaan, lebih mudahkan dan seterusnya, user friendly istilahnya. Kemudian standarisasi proses, artinya pemakai akan lebih mudah menggunakannya tanpa perlu menghafal. Nah itu dia, jadi lebih mudah. Kemudian proses, dengan memakai sistem operasi ini, suatu data dapat dipakai bersama dan dapat dipindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan mudah. Ya kita bisa lihat sekarang Anda pakai di Explorer, copy file, memindahkan ya tinggal klik, udah pindah ke komputer lain ataupun tempat penyimpanan yang lain. Kemudian investasi yang menarik, artinya semakin banyak produk software yang mendukung sistem operasi ini. Memang ya udah kayak inilah ya, apa namanya, ketika ya inilah sistem operasinya bikin, kemudian aplikasi-aplikasi pendukungnya juga dibikin. Ya, kayak Windows itu dibuat kalau bahasa kitanya pakai Visual Basic ya. Visual Basic tuh ya produknya Microsoft juga. Kemudian database, SQL server, ada yang benar-benar punya Microsoft, ada yang akuisisi dan seterusnya. Kemudian fasilitas multi-thread dan preemptive multitasking, sehingga kinerja multitasking lebih responsif. Dengan fasilitas ini beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan. Tadi multi-threading istilahnya, multitasking. Anda sekarang udah santai banget. Misalnya mengerjakan tugas, bikin makalah, terus sambil buka musik atau dengerin musik, kemudian mengerjakan hal yang lain, misalnya membuka aplikasi juga untuk mendesain dan seterusnya. Itu yang kita sebut multitasking atau multi-threading atau multi-programming. Tasking berarti banyak, bisa dapat banyak melakukan pekerjaan, multitasking. Oke. Kemudian ada sistem operasi mobile. Mobile berarti perangkat bergerak. Software utama melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, serta manajemen dan mengontrol software lain sehingga software lain tersebut dapat bekerja. Ya memastikan lah ya kalau mobile. Kemudian sistem operasi mobile akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut, seperti scheduling teks, keyboard, email, text message, sinkronisasi dengan aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan mengontrol fitur-fitur lainnya. Ini
sistem operasi mobil nanti bisa dicontohkan ya. Maksudnya misalnya yang ada di handphone atau gadget atau smartphone itu. Nah, contohnya misalnya iOS banyak dipakai juga di handphone, sistem operasi buatan Apple, dibuat oleh Apple, atau Android. Nah, sekarang apalagi lagi booming lagi. Mata kuliah juga di Stikom ada ya, Android atau namanya apa? Kalau nggak salah sih itu yang mobile juga atau sistem pemrograman bergerak gitu ya. Mungkin belajarnya juga Android ya. Nggak bisa disangkal kita memang harus belajar Android karena zamannya juga udah, atau pasarnya juga udah ke Android ya. Kita jangan sampai wah sekarang semester berapa? 4 lagi belajar apa nih? Program. Waduh, katanya misalnya wah belajar program pusing dan segala macam. Ya memang itu bidang kita, harusnya nggak usah pusing ya, tinggal dijalani kemudian dikembangkan. Apa yang dipakai itu bisa manfaatkan yang lebih baik ya. Android nanti mudah-mudahan ya dari apa namanya, Stikom bisa ada yang jago atau developer Androidnya mantap gitu misalnya, bagus lah. Jadi semakin berkembang semakin maju. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk Android. Yang sudah banyak sekali sehingga pengguna Android mempunyai banyak variasi dalam menggunakan aplikasi di Android. Udah banyak sekali. Ada misalnya kita buka Play Store, kita mau nyari aplikasi warung, aplikasi bengkel, aplikasi apa lagi tuh, banyak lah, pokoknya banyak yang dibuat dari Android ini. Dengan dukungan dari Google, karena memang Android kan dukungan Google ya, atau punya Google juga, si raja mesin pencari dan periklan digital menempati posisi kedua. Jadi emang sudah lagi booming ya, apalagi sekarang. Nah, kalau Symbian ini sempat booming juga kira-kira tahun berapa? 2010 ya, 2010, 9, 10, 11 lah kira-kira ya. Di handphone ada Symbian. Dulu sih kalau nggak salah di handphone Nokia berapa tuh? Symbian. Terus di ya beberapa yang operating system Symbian ada. RIM, BlackBerry Messenger juga ada, sempat booming juga mungkin sebelum 2011 ya. Ya termasuk udah hilang juga ya BlackBerry yang dari Kanada tuh. Dulu juga udah booming banget, diperkenalkan tahun 97 oleh perusahaan Kanada, Research in Motion gitu, disingkat jadi RIM, yang mampu menyampaikan informasi jaringan data terkirim. Ya, jadi BlackBerry juga udah hilang lah ya. Nggak tahu kalau nanti muncul kembali ya. Dulu minta pin BB, sekarang udah nggak ada lagi. Windows Mobile. Nah, Windows pun yang nggak kalah ya, banyaknya hardware, misalnya iPad, banyaknya hardware apa namanya, yang iPad misalnya yang kecil-kecil ataupun yang bisa gampang mudah dibawa ya, iPad, tablet dan seterusnya. Dikembangkan Microsoft dan didesain untuk digunakan pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Versi saat ini disebut Windows 7 Mobile Phone atau Mobile. Ini sistem operasi berbasis pada Windows CE 7 kernel. Nah, kalau istilah kernel adalah
inti dari sistem operasi ya. Kernel itu inti dari sistem operasi. Ya isinya sebenarnya sama, instruksi, kode program, skrip program yang sudah ditentukan. Fitur-fiturnya dikembangkan menggunakan Microsoft Windows API. Windows Mobile didesain sedemikian rupa agar mirip dengan versi Windows di desktop itu. Windows Mobile. Nah, ini gambaran walaupun tahun lama tapi memang Symbian ini tahun 2009 atau 10 sempat atau terpaling update lah gitu, atau paling banyak digunakan. Sekarang Android kalau bisa di-share. Kemudian ini juga gambaran 5 mobile yang mempunyai pangsa pasar terbesar ya, yaitu iOS dari Apple. Oke, itu Pak rasa yang bisa dijelaskan dari slide yang sudah di-share minggu kemarin. Silakan ganti ngomongnya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tunggu.